Kemudian kemarin kita rapat dengan Bapak Presiden dan ESDM untuk transisi energi. Salah satu yang akan didorong adalah pengembangan energi berbasis fotovoltaik. Benarkah pasir silika Indonesia bisa mengubah peta kekuatan ekonomi dunia? Jawabannya ada di akhir video ini. Di tengah dunia yang berlomba mencari energi bersih dan teknologi masa depan, Indonesia justru menemukan kekuatan barunya dari sesuatu yang selama ini terlihat biasa saja, yaitu pasir silika. Bukan emas, bukan minyak, melainkan material sederhana yang kini diperebutkan industri global. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar peluang besar bagi Indonesia atau hanya euforia sesaat yang akan memudar? Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana pasir silika perlahan naik kelas dari bahan bangunan menjadi tulang punggung teknologi modern yang menopang hampir seluruh sistem digital dan energi masa depan. Selama puluhan tahun, narasi kekayaan alam Indonesia selalu berkisar pada batu bara, minyak, dan nikel. Namun di balik itu, ada komoditas lain yang nyaris luput dari sorotan publik, yaitu pasir silika atau pasir kuarsa. Material ini sebenarnya sudah lama digunakan dalam industri kaca, semen, dan ban. Tetapi perannya kini melompat jauh ke jantung teknologi modern, mulai dari panel surya hingga semikonduktor yang menggerakkan hampir semua perangkat elektronik di dunia. Setiap ponsel, komputer, pusat data, dan jaringan komunikasi global pada dasarnya bergantung pada silikon yang berasal dari pasir silika berkualitas tinggi, sehingga keberadaannya menjadi fondasi tak terlihat dari peradaban digital saat ini. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa sumber daya pasir silika Indonesia mencapai sekitar 25 miliar ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan terbesar di dunia, hanya berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok. Posisi ini secara otomatis mengubah cara dunia memandang Indonesia, bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tetapi calon pemain kunci dalam rantai pasok industri teknologi global. Kementerian Investasi menyebut pasir silika atau pasir kuarsa akan dilarang untuk diekspor mentah. Ini dilakukan agar Indonesia bisa mengelola pasir kuarsa secara optimal menjadi produk yang bernilai tambah. Kementerian Investasi tengah menyusun roadmap hilirisasi pasir silika dan memasukkan pasir silika ke dalam komoditas di sektor minerba bersama dengan mangan dan kobalt yang berpotensi mendatangkan investasi ke dalam negeri. Salah satunya investasi dari produsen kaca asal Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Limited, yang menanam investasi senilai 175 triliun rupiah di Rempang, Kepulauan Riau. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi arah pasokan material penting bagi industri masa depan, mulai dari energi terbarukan hingga kecerdasan buatan yang semakin mengandalkan perangkat keras berteknologi tinggi. Di saat yang sama, dunia sedang bergerak menuju transisi energi besar-besaran. Hampir 200 negara telah berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi hijau. Badan Energi Internasional memproyeksikan bahwa pada tahun 2050, sebagian besar listrik dunia akan berasal dari sumber energi hijau, dengan tenaga surya sebagai kontributor terbesar. Perubahan ini bukan sekedar tren jangka pendek, melainkan pergeseran struktural dalam sistem energi global yang akan membentuk ulang peta ekonomi, investasi, dan hubungan antar negara selama beberapa dekade ke depan. Hampir 95% panel surya di dunia menggunakan silikon kristalin sebagai bahan utama, dan bahan baku silikon tersebut berasal dari pasir silika berkualitas tinggi. Artinya, setiap negara yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya secara tidak langsung akan bergantung pada pasokan silika. Ketergantungan inilah yang membuat pasir silika tidak lagi sekedar komoditas tambang, melainkan aset strategis dalam peta kekuatan ekonomi global, setara dengan peran minyak di era industri sebelumnya. Negara yang mampu mengendalikan pasokan dan pengolahan silika berpotensi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pembangunan energi bersih dunia. Menyadari momentum ini, pemerintah Indonesia meluncurkan peta jalan hilirisasi silika untuk periode 2025 hingga 2045. Tujuannya adalah menghentikan pola lama mengekspor bahan mentah dan mulai membangun industri bernilai tinggi di dalam negeri. Kemudian kemarin kita rapat dengan Bapak Presiden dan ESDM untuk transisi energi. Salah satu yang akan didorong adalah pengembangan energi berbasis fotovoltaik. Kenapa fotovoltaik itu penting? Karena itu menjadi bagian dari hilirisasi silika. Jadi hilirisasi silika itu juga bisa membuat ada dua jalur
Satu jalur dari silika sampai floating glass fotovoltaik untuk solar panel, dan ini akan dibutuhkan di Indonesia. Kemudian jalur yang kedua dari silika itu dibuat smelter, kemudian dibuat wafer, wafer juga menjadi photovoltaic cell, tetapi bisa juga menjadi semiconductor. Jadi dua stream yang kita dorong. Nah, selain itu kita mendorong bahwa photovoltaic itu mendorong perusahaan di dalam negeri yang sekarang sudah ada assembling, testing, packaging, ada 5 perusahaan dengan kapasitas 5 gigawatt. Dan pemerintah mendorong data center di kawasan ekonomi khusus di Batam, lokasinya semua sudah sold out. Kemudian di situ sedang disiapkan fotovoltaik yang selain digunakan di dalam negeri juga bisa diekspor ke negara lain, termasuk Singapura dan Malaysia. Malaysia juga sudah bicara untuk bisa memperoleh akses daripada fotovoltaik tersebut. Melalui kebijakan ini, pasir silika tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi berbagai produk turunan seperti silikon metal, wafer panel surya, hingga wafer kelas elektronik untuk industri semikonduktor. Langkah ini diharapkan mampu mengunci nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir. Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan pengolahan sekitar 7,8 miliar ton pasir silika. Nilai ekonomi dari rantai industri ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1.000 kuadriliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar di atas kertas, tetapi mencerminkan potensi lonjakan nilai tambah yang sangat signifikan. Pasir silika mentah yang nilainya relatif rendah bisa berubah menjadi produk teknologi tinggi dengan nilai berkali-kali lipat, menciptakan efek berganda bagi sektor keuangan, perdagangan, dan penerimaan negara dalam jangka panjang. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembangunan kawasan industri khusus hilirisasi silika. Sekitar 10 kawasan direncanakan untuk menjadi pusat pengolahan dan manufaktur. Wilayah Kepulauan Riau seperti Batam, Bintan, dan Karimun sering disebut sebagai kandidat kuat karena lokasinya yang dekat jalur perdagangan internasional, memiliki pelabuhan laut dalam, serta relatif siap dari sisi infrastruktur energi dan logistik. Dengan ekosistem industri yang terintegrasi, diharapkan proses dari bahan mentah hingga produk akhir bisa dilakukan sepenuhnya di dalam negeri, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Di tingkat domestik, kebijakan ini diperkuat oleh program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala desa. Pemerintah menargetkan kapasitas hingga 100 gigawatt, setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini. Untuk mencapainya, butuhkan ratusan juta panel surya yang harus diproduksi, didistribusikan, dan dipasang di berbagai wilayah Indonesia. Ini secara otomatis menciptakan pasar dalam negeri yang sangat besar bagi produk silika olahan buatan Indonesia sendiri, sekaligus mendorong pemerataan akses listrik dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Jika dilihat dari sudut geopolitik, pasir silika mulai diperlakukan seperti minyak baru di era ekonomi hijau. Negara-negara maju yang ingin mengamankan pasokan energi bersih dan teknologi tinggi, kini harus memikirkan dari mana mereka mendapatkan bahan baku silikon. Ketergantungan pada satu atau dua negara saja bisa menjadi risiko strategis, terutama di tengah ketegangan dagang, sanksi ekonomi dan dinamika politik internasional yang terus berubah. Diversifikasi sumber pasokan menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Bagi Indonesia, posisi ini membuka ruang tawar yang sangat besar. Dengan cadangan melimpah dan kebijakan hilirisasi yang jelas, Indonesia bisa menawarkan stabilitas pasokan jangka panjang kepada investor dan mitra dagang. Namun di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memicu tekanan dari negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah dari Indonesia. Persaingan, negosiasi, dan diplomasi ekonomi di tingkat global menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan industri silika nasional.
Menyadari momentum ini, pemerintah Indonesia meluncurkan peta jalan hilirisasi silika untuk periode 2025 hingga 2045. Tujuannya adalah menghentikan pola lama mengekspor bahan mentah dan mulai membangun industri bernilai tinggi di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pasir silika tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi berbagai produk turunan seperti silikon metal, wafer panel surya, hingga wafer kelas elektronik untuk industri semikonduktor. Langkah ini diharapkan mampu mengunci nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir. Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan pengolahan sekitar 7,8 miliar ton pasir silika. Nilai ekonomi dari rantai industri ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1.000 kuadriliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar di atas kertas, tetapi mencerminkan potensi lonjakan nilai tambah yang sangat signifikan. Pasir silika mentah yang nilainya relatif rendah bisa berubah menjadi produk teknologi tinggi dengan nilai berkali-kali lipat, menciptakan efek berganda bagi sektor keuangan, perdagangan, dan penerimaan negara dalam jangka panjang. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembangunan kawasan industri khusus hilirisasi silika. Sekitar 10 kawasan direncanakan untuk menjadi pusat pengolahan dan manufaktur. Wilayah Kepulauan Riau seperti Batam, Bintan, dan Karimun sering disebut sebagai kandidat kuat karena lokasinya yang dekat jalur perdagangan internasional, memiliki pelabuhan laut dalam, serta relatif siap dari sisi infrastruktur energi dan logistik. Dengan ekosistem industri yang terintegrasi, diharapkan proses dari bahan mentah hingga produk akhir bisa dilakukan sepenuhnya di dalam negeri, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Di tingkat domestik, kebijakan ini diperkuat oleh program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala desa. Pemerintah menargetkan kapasitas hingga 100 gigawatt, setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini. Untuk mencapainya, dibutuhkan ratusan juta panel surya yang harus diproduksi, didistribusikan, dan dipasang di berbagai wilayah Indonesia. Ini secara otomatis menciptakan pasar dalam negeri yang sangat besar bagi produk silika olahan buatan Indonesia sendiri, sekaligus mendorong pemerataan akses listrik dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Jika dilihat dari sudut geopolitik, pasir silika mulai diperlakukan seperti minyak baru di era ekonomi hijau. Negara-negara maju yang ingin mengamankan pasokan energi bersih dan teknologi tinggi, kini harus memikirkan dari mana mereka mendapatkan bahan baku silikon. Ketergantungan pada satu atau dua negara saja bisa menjadi resiko strategis, terutama di tengah ketegangan dagang, sanksi ekonomi, dan dinamika politik internasional yang terus berubah. Diversifikasi sumber pasokan menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Bagi Indonesia, posisi ini membuka ruang tawar yang sangat besar. Dengan cadangan melimpah dan kebijakan hilirisasi yang jelas, Indonesia bisa menawarkan stabilitas pasokan jangka panjang kepada investor dan mitra dagang. Namun di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memicu tekanan dari negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah dari Indonesia. Persaingan, negosiasi, dan diplomasi ekonomi di tingkat global menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan industri silika nasional.